Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita akan menyaksikan peluncuran satelit 8A3. Sekaligus kami mohon perkenan Bapak Wakil Presiden untuk meresmikan pengembangan sistem pemantau maritim berbasis IPTEK penerbangan dan antariksa. Sesuai dengan tugas dan fungsi 8 seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Keantariksaan Nomor 21 Tahun 2013. 8 mempunyai visi menjadi pusat unggulan penerbangan dan antariksa untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri. Dengan visi tersebut, 8 mempunyai satu program besar, yaitu reformasi birokrasi untuk mewujudkan layanan publik yang prima. Dan 8 mempunyai 7 program utama. Pertama, terkait dengan pengembangan teknologi satelit. Kedua, pengembangan teknologi roket sonda. Ketiga, pengembangan teknologi aeronautika, yaitu untuk pesawat transport dan pesawat tanpa awak. Yang keempat, pengembangan bank data pengindaan jauh nasional. Kelima, pengembangan sistem pemantau bumi nasional. Yang keenam, pengembangan sistem pendukung keputusan dinamika atmosfer ekuator. Dan yang ketujuh, itu pengembangan sistem pendukung keputusan cuaca antariksa. Sistem itu sebagian sudah ada, jadi untuk ZPPI-nya, zona potensi penangkapan ikan, kemudian sistem informasi maritim sudah ada, kemudian data informasi kapal itu sudah kita peroleh dari satelit, nanti perlu kita tambah dengan satelit-satelit berikutnya, kemudian akan ditambah dengan pesawat tanpa awak. Jadi kami menyebut ini sebagai pengembangan karena sistem yang sudah ada akan terus dikembangkan. 8 terus meningkatkan diri untuk mengembangkan sistem pemantauan maritim berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi penerbangan dan antariksa. Salah satu contohnya yaitu untuk meningkatkan hasil tangkapan perikanan nasional dengan memanfaatkan data penginderaan jauh yang diperoleh 8. Satelit memang tidak dapat secara langsung melihat keberadaan ikan, namun satelit dapat mendeteksi suhu permukaan laut dan klorofil di perairan. Kedua unsur ini sangat penting untuk memberikan informasi mengenai keberadaan ikan di laut. Informasi mengenai suhu permukaan laut dan keberadaan klorofil ini disatukan dan kemudian menjadi petunjuk keberadaan ikan atau disebut dengan zona potensi penangkapan ikan ZPPI. Lokasi keberadaan ikan ini kemudian disesuaikan dengan koordinat di GPS. Informasi tersebut kemudian disampaikan melalui Dinas Perikanan maupun langsung ke telepon seluler nelayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Saudara Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset, Ambassador India, Ketua Kepala 8 Pak Thomas dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta hadirin hadirat yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita selalu menjaga puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kita hadir di tempat ini dalam rangka meresmikan sistem pemantauan maritim yang berbasis IPTEK ini. Kita semua selalu memahami bahwa kemajuan satu negara hanyalah dapat berkembang dengan dasar peningkatan produktivitas. Dan semua peningkatan produktivitas hanya dapat dilakukan dengan teknologi dan sistem yang lebih baik. Kita berbicara tadi perikanan, hanya bisa menangkap lebih banyak apabila kita mempunyai teknologi pemantau dan juga sistem yang baik.
kita bisa meningkatkan produktivitas industri dengan teknologi yang lebih maju. Kita bisa meningkatkan sistem informasi kita dengan teknik teknologi yang lebih baik. Begitu juga selanjutnya. Karena itulah saya dengan senang berada di tempat ini, karena itu langkah-langkah yang maju untuk perbaikan peningkatan teknologi kita. Apalagi negeri ini sangat luas dan kepulauan. 75% luas wilayah kita adalah laut. Maka perlu pemantauan yang lebih baik agar tidak terjadi masalah-masalah bagi rakyat kita dan juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi oleh negara-negara lain. Perlu ada suatu informasi yang tepat waktu, yang cepat, dan tentu dapat ditingkati. Begitu juga untuk meningkatkan hasil dan produktivitas laut, apakah perikanan, apakah pertambangan, dan resources yang lainnya. Semua hanya dapat dilakukan dengan teknologi yang berbasis informasi yang lebih baik. Karena itulah maka hari ini di samping meresmikan, tentu kita ingin melihat, menyaksikan peluncuran satelit yang dilakukan di India. Dalam kampanye presiden yang lalu, Pak Jokowi, barangkali kata-kata teknologi yang paling banyak diucapkan itu drone. Kau masih ingat? Tiap kali bicara itu selalu bicara drone. Dan hari ini tentu kita ingin bahwa hal ini bukan hanya dibicarakan, tapi kita melakukannya dengan baik. Karena pemantauan secara langsung atau informasi alam-alam yang langsung hanyalah mungkin dengan kemampuan satelit dan juga drone. Baru kita berbicara kasat mata. Karena itulah maka rangkaian-rangkaian daripada pertumbuhan teknologi itu merupakan bahagian yang harus kita laksanakan dalam kemajuan bangsa ini. Kita mempunyai banyak kekayaan yang selalu kita bicarakan, yang tidak dibicarakan tapi tidak dimanfaatkan. Seperti perikanan. Kita bicara banyak tapi kadang-kadang orang mengetahui lebih baik daripada kita. Sehingga orang menangkap dari kita yang kita tidak tahu bahwa di situ punya kekayaan lebih besar. Akhirnya kita menganggap itu pencurian, padahal kalau ikan tidak ditangkap dia mati juga dia bersama-sama. Ya, jadi itulah kenapa kita lebih mengetahui lebih baik supaya kita dapat tangkap bermanfaat. Dan ada gunanya juga kita tahu dicuri tapi kita tidak bisa manfaatkan. Kan? Itu juga harus penting sekali informasi seperti tadi itu. Karena itulah maka pentingnya informasi itu bukan hanya diketahui di sini, tapi diketahui oleh para nelayan kita dimanapun. Karena itu saya berterima kasih dengan upaya 8 ini, dan tentu juga dengan pemerintah dan masyarakat nelayan secara keseluruhan memanfaatkan ini. Karena itulah maka tentu dibutuhkan kerjasama yang baik. 8 dengan Angkatan Laut, dengan KKP, dan juga dengan instansi lainnya seperti polisi laut atau Kamla yang beroperasi di laut. Karena itulah sistem informasinya lah yang harus dibuat lebih baik, dan tentu Pak Menteri mengaturnya nanti bahwa ada fokus kita semuanya. Karena kalau semuanya juga mempunyai resources yang sama tapi tidak disatukan resources itu, maka hasilnya juga akan terbagi-bagi dan tidak optimal. Dan itulah maka apa yang bisa dilakukan di 8 ini tentu harus diatur koordinasinya, sharing punya manfaatnya dengan instansi-instansi yang membutuhkan seperti itu. Dan itulah maka apa yang dicapai 8 itu harus diketahui oleh masyarakat lebih baik agar dapat bermanfaat. Begitu juga tentang satelit, walaupun tentu satelit ini tidak, saya juga merasa
Bahagia karena hari Minggu yang lalu saya juga ikut menyaksikan peluncuran satelit dari jauh yang dipunyai BRI yang untuk mengcover sistem perbankan kita secara nasional dengan lebih baik lagi. Hari ini tadi disampaikan oleh Pak Thomas bahwa sebentar lagi satelit walaupun ukurannya tentu lebih kecil daripada BRI SAT, tapi tentu manfaatnya mempunyai manfaat yang besar untuk bidang yang berbeda, yaitu bidang-bidang pemantauan alam. Contohnya pertanyaan, selama ini apabila hanya mengandalkan kasat mata, maka terjadilah keributan nasional tentang produksi pangan. Contohnya, akibat hanya mengandalkan kasat mata, maka semua mengira-ngira dan menambah-nambah. Hanya terjadilah angka-angka yang jauh berbeda daripada kenyataan. Produksi beras di BPS menulisnya 75 juta ton. Kalau itu kita suruh berpoya-poya dan mengekspor beras kalau jumlah itu benar. Tapi itu hanya dengan pemantauan kasat mata, maka begitulah hasilnya. Maka itu harus diuji dengan di cross check dengan teknologi. Apa benar sawah kita, produksi kita seluas itu? Karena itu nanti kita minta keakuratan data daripada satelit itu, dan harus membedakan yang mana padi, yang mana jagung, yang mana tanaman lain. Jangan-jangan rumput dikira juga padi kan ini. Jadi analisnya juga harus hebat kan, supaya membedakan yang mana alang-alang dan padi kan, itu penting. Supaya itu diketahui dengan benar, sehingga tidak kita bertengkar, nanti orang naik harga baru kita impor, karena tiba-tiba kita baru sadar ternyata kurang, padahal di buku itu tinggi sekali hasilnya. Inilah guna teknologi itu agar dapat mengecek secara lebih teliti dan lebih detail apa muka bumi kita ini, apa yang dihasilkan, dan apa kemampuannya, apa kekayaannya, di mana masih mungkin, di mana harus ditanam dan sebagainya secara teknologi. Karena itulah hubungan dengan IPB dan universitas lainnya di berbagai tempat haruslah juga baik. Katakanlah bagaimana di Sumatera dengan Universitas Sumatera Utara atau Andalas di Jarin, supaya mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Di Sulawesi Pak Menteri harus diukur apa Sulawesi hasilnya, mungkin dengan Unhas, Jawa dengan siapa, supaya terbagi-bagi. Karena kalau hanya IPB itu terluas ini negeri untuk diatur satu sama lainnya. Nah, perlu hal itu kita punyai data-data yang khusus, yang baik, dan saya yakin saudara-saudara yang mengabdikan ilmunya di tempat ini akan tentu pasti memberikan yang maksimal untuk kemajuan semua ini. Karena sekali lagi, negara yang kaya sumber alam harus betul mengetahui kekayaan itu sendiri, di mana, kapan, siapa yang punya. Teknologi sudah pasti memenuhi kemampuan itu di dalam era sekarang ini. Dan kita juga tahu semuanya, teknologi sudah demikian maju dan sedemikian murah. Kalau satelit semacam ini dulu barangkali setara dengan Sputnik zaman dulu kan, tahun 57, 60 tahun yang lalu. Nah, sekarang ya memang kita agak telat sedikit, bukan telat banyak lah di negara besar itu kan. Nah, Rusia sudah 60 tahun lalu bikin satelit, kita tentu, tapi kita tidak ketinggalan lah tentu dengan banyak negara. Namun kita juga berterima kasih kerjasama dengan India atas hubungan-hubungan yang baik kerjasama tersebut. Yang sangat penting ialah kita harus memanfaatkan teknologi untuk kemajuan bangsa. Bukan hanya teknologi untuk teknologi, bukan teknologi hanya untuk dipamerkan. Sering saya bicara kalau di BPPT, ini tahun lalu saya sudah lihat ini lagi yang dipamerkan. Harus ada selalu yang baru gitu kan. Harus selalu yang baru, karena teknologi itu kan berkembang, bukan statis. Apalagi IT, selalu saya sampaikan, teknologi IT berkembang 100% tiap 18 bulan. Jadi selama tidak ada research, maka
kita akan ketinggalan dengan orang negara lain. Dan suatu kemajuan hanyalah dengan persaingan. Persaingan itu dasarnya 3, ya lebih baik, ya lebih murah, dan lebih cepat. Itu saja inti daripada semua persaingan apapun khususnya di bidang ekonomi. Jadi teknologi itu mendukung yang lebih baik, mendukung itu lebih cepat, dan mendukung itu hasilnya lebih murah dibanding orang lain dan sebelumnya. Nah, itulah mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di sini, yaitu melaksanakan meresmikan sistem pemantauan maritim, dan saya harap nanti Angkatan Laut, KKP agar bekerja sama memanfaatkan ini sehingga instansi-instansi lain tidak perlu lagi untuk membeli peralatan yang mahal-mahal. Kalau memakai drone mungkin ongkosnya per jam mungkin $100 barangkali kan. Kita tidak tahu, mungkin kurang malah. Tapi kalau pakai pesawat itu butuh minimum $2.000-3.000 per jam untuk operasi pesawat yang sama yang kemampuannya. Jadi itulah butuhnya teknologi yang lebih cepat dan lebih murah dan lebih baik, karena dasar-dasar seperti itu yang kita kembangkan. Jadi mudah-mudahan semuanya dapat kita laksanakan, dan secara resmi saya meresmikan sistem pemantauan maritim berbasis TEK ini di Lapan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Wakil Gubernur Jawa Barat, dan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Tempat peluncuran satelit. Ini adalah di ruang kontrol satelit untuk peluncuran. Perlu kami jelaskan bahwa pada hari ini tanggal 22 Juni ISRO akan meluncurkan dengan membawa 20 satelit dengan menggunakan VSLV C34. C34 ini artinya yang sudah ke-34 kalinya sebagai roket peluncur komersial. PSX C34 ini membawa 20 satelit, satu satelit utama milik India namanya Cartosat 2C, kemudian 2 satelit kecil kelas nano di bawah 10 kg milik India, lalu satelit mikro 8 sebagai kelas mikro dengan bobot 119 kg, diikuti dengan satelit mikro milik Kanada ada 2, dan juga milik Jerman sebagai satelit mikro. Kemudian 12 satelit nano milik Amerika, sehingga total satelit yang dibawa PSLV C34 ini adalah 23 ini akan ditempatkan di orbit polar dari utara ke selatan, sehingga secara global kita akan mendapatkan data lengkap seluruh dunia dengan adanya 8A3 ini untuk pemantauan maritim. Perlu kami jelaskan sedikit bahwa roket VSLV C34 ini dengan bobot 122 ton, kemudian muatannya sendiri dari total yang dibawa adalah 1.228 kg, dipisahkan dengan satelit utamanya dengan Cartosat 2C sekitar 725 kg, sisanya 566 kg adalah sebagai co-passenger atau penumpang tambahan dari kelas mikro dan kelas nano. Nah, ini adalah gambaran dari C32 sebelumnya, C32 sebuah komersial. Ini adalah roket yang akan membawa satelit 8, namanya C34. Wakil Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat acara, dilanjutkan dengan peninjauan.
300 kilo Pak, atau Iya, makanya. Sambil bukakan di dalam ini. Nah, lihat. Irit banget. Kameranya pakai kamera apa? kamera apa sih? Kamera Sony Pak. Kami sudah penerbangan 8A1 tahun 2007. Kalau ini murni dibuat, kita masih belajar walaupun di Jerman, tapi A2 ini yang September lalu diluncurkan, dan ini yang sekarang kita yang digunakan oleh BMKG itu bisa sampai dengan sekitar 4 miliar. Nah, ini akan ini sekitar 80 kilo. Kalau sudah apa? Tapi yang sekarang sedang dikembangkan dengan kerjasama kita. Oh enggak, ini Ya. Peluncuran barusan bagaimana? Baik, jadi minggu ini saya hadir di dua kali acara peluncuran BRI dengan ini. Ini tentu sangat menarik karena satelitnya dibikin di sini. Peluncurannya di India, sama-sama emerging countries. Yang penting penggunaannya harus efektif, karena ini bisa memantau kondisi pertanian maritim kita dengan baik. Ini memang kita pemerintah punya program sekarang ini untuk mengupdate seluruh data-data pertanian, perikanan dengan betul. Karena selama ini seperti saya katakan tadi, hampir semuanya dengan kasat mata, laporan dari laporan ditambah akhirnya keliru semua data itu. Dan ini mudah-mudahan bisa dengan sistem ini ditambah sistem yang ada. Maknanya bagi kita bangsa Indonesia ini apa? Kita selalu mengatakan kita ini negara yang kaya, tapi kadang-kadang kita tidak tahu berapa besar kekayaan kita. Seperti contohnya kita punya sawah sekian juta, kita punya laut ikan sekian juta. Kita selalu merasa dicuri, tapi kita tidak tahu di mana sebenarnya dicuri dengan betul. Itu di mana yang kaya itu. Nah, itu yang penting kita fokus di situ saja. Kemudian bagaimana dijelaskan tadi, kalau mau tangkap ikan di ini hari ini harus lebih jelas. Jadi bukan hanya acaranya, peluncurannya, tapi bagaimana memanfaatkannya. Sama saja nanti di mana wilayah Indonesia ini yang masih bisa katakanlah dibuat sawah atau pengairan dengan betul, atau ditanami karet dengan betul, atau persis di berapa hektar di situ. Itu memang ada data-data Google, tapi jauh lebih terinci. Itu maksudnya, bagaimana kekayaan alam itu dapat kita tahu dan kuasai dengan betul. Untuk lapangan sendiri apa yang harus perlu didorong, Pak? Di sini ada 1.000 lebih staff, ada 500 saintis. Nah, bagaimana saintis 500 ini itu betul-betul produktif, dan ya tentu ada keterbatasan anggaran, keterbatasan fasilitas. Ya nanti pada waktunya kita perbaiki. Setelah kita melihat ini perlu kita, masa kita kalah dari India. Padahal kita dulu lebih duluan punya satelit dibanding India, kan? Iya, apa lebih dulu daripada. Sekarang kita minta tolong dia untuk terbangkan satelit kita. Karena dulu kita lebih duluan punya satelit daripada negara-negara. Ya ini kalau itulah mendorong tentu dengan cara lebih banyak riset dan terfokus. Kita selalu bicara dengan menteri tadi bagaimana katakanlah riset tentang satelit, riset tentang pesawat nirwawa ini, drone ini disatuin. Jangan ada di sini, ada di BPT, ada di LIPI, disatukan. Di mana yang punya potensial kuat. Kemudian juga penggunaannya juga harus dengan kerjasama. Katakanlah KKP mau beli 9 pesawat, tidak usah beli pesawat, pakai saya data ini. Karena kalau satu pesawat terbangnya minimum $3.000 per jam. Kalau ini terbangnya barangkali $50 per jam. Contohnya kerja murah. Nah, dan bisa kapan saja dia bisa kita gunakan.
Pak, soal bencana yang sekarang apa ada rencana berkunjung ke daerah atau gimana? Ya, tentu kita selalu berkoordinasi dengan BNPB dan daerah-daerah. Ya, sementara ini tentu laporannya cukup baik, penanganannya baik. Memang dalam tahap mencari ini akibat tentu termasuk bagian daripada La Nina yang pada musim kering tapi hujan. Itulah risiko. Pesan pada masyarakat? Ya, berhati-hati, sebenarnya semua sudah bertahannya. Jadi khususnya untuk masyarakat dan Pemda, semua itu sudah ada peta bencananya sebenarnya, potensi bencananya. Yang namanya potensi, tapi kadang-kadang kurang diperhatiin. Coba Pak izin 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Terima kasih Bapak. Sebenarnya Pak, BBM yang sudah pertama. Oh, yang tadi yang 300 kilo tadi ya. Sebagai mesin apa Pak? Ya ini Pak, jadi pakai Pak, 2 tak. Ya, pakai pertama 92 Pak. Berapa liter? Ini bisa 3 liter sampai 4 liter. Nah, 1 liter bisa 6 liter. Nah, nyalanya Pak balik sini Pak. Pagi Pak. Ke bawah.